ربنا فانظر إلينا بالنبي
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfazna wa'asimna minadz dzunubi kabairiha wa sagha'iriha la siyama asyirku bika wa uququl walidaini wal kadhibu wal kibru wal 'ujbu wal khiyanatu wa khulqul wa'di wa 'adamul wafa'i bil 'ahdi wal ghibatu wa zulmun nasi wa nisyanu annal 'ilma wad dina lil 'amali bihi la lil jahli wal mirahi bi rahmatika ya ila hadratin nabil mustafa rasulillah wa ila malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علمائهم ومشايخهم وأئمتهم وعلمائهم وبالخصوص إلى أستاذنا الجليل حضرة الشيخ عبد الله بن سيد المجد وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بنية لنيل رضا الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الكونين والشريف الثقلين حبيبنا ومولانا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan olehnya, jamaah pengajian anak muslim Sabtu sore. Walaupun hari ini hujan sangat lebat sekali, supaya petir dan gundul, alhamdulillah beberapa orang hadir, sudah lebih dari 20 orang. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini majelis yang memang mulia, kita sudah melakukan kegiatan mulia. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tersimpan dengan baik di dada kita, dan dengan baik orang kita membuahkan amal saleh, ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana hak dari yang batil,
dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang hantarkan kita kepada makhluk. Amin. Semoga majlis keberkahan dari majlis ilmu ini dan juga berkah dari para ulama kita mendapat wasiat yang istimewa dari kita untuk kita memohon hal-hal terbaik dalam hidup kita dunia akhirat. Semoga kita berjalan dalam ibadah, senantiasa sehat walafiat, dianugerahi rezeki yang halal dan berlimpah, dimudahkan dalam beribadah, anak bebas saleh dan salehah, dan semoga kita husnul yang meninggal semoga dirahmati oleh Allah, yang sakit semoga dapat sembuh, yang sedang terhimpit masalah semoga Allah memberi jalan keluar, yang sedang menghadapi masalah kita semoga Allah mengabulkannya dalam kemaslahatan dunia akhirat. Semoga hati kita semakin diberkahi oleh Allah. Al-Ghazali yang kita ini dan ma'ad lainnya yang sejalan dengan kita, khususnya dalam ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir kita doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada di Nusantara Raya ini maupun di mancanegara. Semoga Allah kembali memuliakan umat ini, memimpin umat manusia yang ada dalam kebaikan sebagai umat terbaik sepanjang sejarah manusia. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih membahas tentang hukum maulid atau ihtifal di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ihtifal di maulidin Nabawi. Ini memang bukan masalah pokok, sehingga wajar kalau itu terjadi perbedaan pendapat. Namun sejak dicanangkannya di abad ketiga oleh Raja atau Malik Muzaffar Abu Sa'id, mana beliau setiap tahunnya menghabiskan dana yang sangat besar, 300.000 dinar atau setara 1,5 triliunan. Dan sejak itu umat Islam menerimanya sebagai suatu konsensus, sebagai bentuk tradisi baik. Namun mulai beberapa tahun belakangan, beberapa abad belakangan ini mulai ada yang mempertanyakan hukumnya. Ya. Kemarin kita bahas bahwa di bulan Rabiul Awal ini selain Maulid juga ada hijrah dan wafat. Yang populer adalah Maulidnya karena paling mudah diterima oleh awam. Tapi saya menganggap bahwa majamaah majelis anak muslim ini sudah naik levelnya, sehingga saya ajak untuk mencerna hijrah dari Nabi Muhammad SAW yang letak nilai dari hijrah ini sama pentingnya dengan maulid.
Bila dengan Maulid kita memperingati lahirnya insan kamil manusia sempurna, maka dengan hijrah ini kita memperingati lahirnya syariat atau agama yang sempurna. Agama Islam tidak lagi menjadi agama lokal di Mekah. Agama Islam menjadi agama dunia, bahkan peradaban dunia. Itu berkat dari hijrah, ya. Kalau bahasa kerennya, dengan hijrah Rasulullah berkesempatan untuk mentransformasikan agama Islam ini menjadi agama dunia, yaitu dengan mendirikan masyarakat madani pertama di dunia. Makanya Yathrib disebut Madinah, ya. Karena di situ tumbuh satu peradaban madani. Dan ini bentuk negara yang pertama kali di dunia dalam hemat saya dan terbaik. Berdiri di atas dasar kesepakatan, ya, perlahan-lahan saya terangkan. Kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana Rasulullah membangun fisik daripada kota Yathrib. Yang awalnya kota Yathrib itu kota yang jorok, tidak sehat, penyakitan. Walaupun posisinya lumayan penting sebagai pos transit dari karavan atau kafilah dagang, ya. Dan orang-orang di situ istirahat sehari dua hari menambah kerbekalan, tapi tak urung memakan banyak korban. Mayoritas pedagang yang singgah di sana sakit, bahkan ada yang meninggal. Korbannya biasanya adalah ayah beliau sendiri, itu Sayyidina Abdullah. Nah, makanya ketika Rasulullah sampai ke Yathrib, ya, dan di sana disambut oleh komunitas Muslimin yang memang sudah mulai terbentuk di Yathrib, berkat dakwah Rasulullah setiap hari mendakwahi suku-suku Arab yang datang ke Mekah berhaji. Yang paling nyantol, paling tertarik adalah orang-orang Yathrib, paling menerima dakwah Rasulullah. Maka dalam waktu singkat terbentuklah komunitas kaum muslimin, kaum mukminin di Yathrib. Sampai-sampai mereka pun menggelar sumpah setia. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah datang ke Yathrib dalam hijrahnya, persis sampai di Yathrib hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 1, ya. Jangan saya tahun 1. Lahirnya 12 Rabiul Awal Senin tahun 52 sebelum hijrah. Ya. Ini berarti saya pindahin di sini nggak apa-apa ya? Ini tepat nggak? Tepat. Ya. Coba sini dulu. Sudah terpantau nggak sini? Oh, sudah ya. Nanti lebih sering ke sini. Arah wajah saya. Nah, nanti wafatnya, ya, kalau lahirnya di Mekah, wafatnya di mana? Di Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11.
harinya Jumat. Ya. Nah, sampai di Yathrib, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membenahi kota Yathrib secara fisiknya. Kemarin sudah saya ceritakan, mengajak orang-orang Madinah untuk bahu membahu membangun menertibkan kota Yathrib yang semerawut, jorok, penyakitan, berubah menjadi kota yang resik. Ya, setelah usaha lahiriah, Rasulullah pun berdoa memohon kepada Allah agar penyakit dari kota ini diangkat, dilemparkan jauh-jauh. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan satu desa, satu negeri, lempar saja ke negeri negeri ini orang kafir ya. Itu baik. Nah ini yang akan saya ceritakan sekarang, yaitu selain menata kondisi fisik kota Yathrib, juga Rasulullah menata masyarakatnya. Ya, masyarakat Yathrib yang terkena penyakit sosial parah, yaitu perang saudara. Dikabarkan perang saudara yang berkecamuk di antara sesama orang Yathrib ini berlangsung lebih dari 30-an tahun. Parah kan? Ya, di situ ada 12 qabilah. Ya, saling bacok. Ada masalah sedikit, perang. 12 kabilah ini ngeblok kepada 2 kabilah besar, yaitu Aus dan Khazraj. Setengah ke Aus, setengah ke Khazraj. Nah, Rasulullah datang, Rasulullah pun mendamaikan mereka. Rasulullah mendamaikan mereka, ya, sehingga mereka tidak lagi bermusuhan, ya. Mereka tidak lagi berkobar di antara mereka perang saudara, ya. Mereka menjadi saudara, ya. Dan ini direkam dengan baik di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran kalau tidak salah, Syafa'atin minan nar. Syafa'atin. Hufratin minan nar ya. Coba ketik di sini hufratin minan nar ya. Hufratin. Nah, di surat Ali Imran ayat 103. Ya, kondisi ini digambarkan dengan tepat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saya penggal saja ayat ini ya, langsung menuju kepada sasarannya. Ingatlah anugerah nikmat Allah pada kalian. Dulu kalian itu bermusuhan, tapi kemudian Allah mempertautkan hati kalian.
dan kalian pun menjadi saudara karena nikmat Allah. Dulu kalian hampir terjerumus ke neraka. Kalian berada di tepi jurang neraka, tapi Allah menyelamatkan kalian dari neraka itu. Ya, dari perang saudara yang saling bunuh, saling bantai, menjadi saudara. Ya, berkat Rasulullah. Ya, bahkan lebih jauh dari itu, Rasulullah pun mempersaudarakan orang-orang Madinah, mukmin Madinah yang disebut dengan Ansor, dengan orang-orang Mekah, muslimin Mekah yang hijrah ke sana atau muhajirin. Maka terciptalah persaudaraan lahir batin antara muhajirin dan Ansor. Betul-betul dipersaudarakan, bukan sekedar berteman, bersaudara. Misalnya begini ya, ada orang muhajirin wafat, ya. Maka orang Ansor sebagai saudaranya bisa mewarisi, bisa mendapat warisan dari harta peninggalan orang muhajirin, ya, karena saudara. Bahkan Rasulullah pun mendamaikan, ya, mempersaudarakan elemen-elemen masyarakat lainnya, yaitu misalnya orang Yahudinya, orang Nasraninya, orang Majusinya, ya, kabilah-kabilah pendatang lainnya, ya. Dan mereka pun sepakat menunjuk atau mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin, ya. Dan Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dibuatlah peraturan yang mengikat, ya, mengikat persaudaraan ini, ya, sebanyak 47 butir kesepakatan. Namanya Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah. Ya. Nanti kalau ada waktu kita kaji, ya, butir-butir dari Piagam Madinah ini, ya, sangat menarik. Ya. Ya, Piagam Madinah itu isinya 47 pasal, ya, terdiri dari pembukaan dan 10 bab, ya. Tapi ada juga yang merincinya lebih jauh lagi, lebih detail lagi, yaitu terdiri 69 pasal, ya. Nanti kita bahas ini, ya, ada waktu, ya. Nah, sudah lengkap tuh elemennya, unsur-unsur untuk mendukung negara sudah lengkap. Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan ada peraturannya. Jadi negara. Cuma ini negara yang model pertama di dunia. Karena ini negara bukan hasil taklukan. Bukan Rasul datang dengan pasukan yang gagah, ya, kemudian menaklukkan Madinah, ya, kemudian orang Madinah diperbudak lah atau bagaimana, ya, seperti dulu Mongol menaklukkan Baghdad misalnya, ya. Tidak.
Ini negara yang berdiri berdasarkan kesepakatan, ya, kesepakatan agung, ya, istilahnya mitsaqan ghalidha, ya, mitsaqan ghalidha. Itu belum ada, sebelumnya belum ada model seperti ini. Bahkan saya memandangnya sebagai negara yang paling ideal. Ya, di situ rakyat betul-betul apa ya, adem ayem tentrem ya, mendapat pemimpin yang baik, diatur oleh peraturan yang baik, ya, hidup bersaudara, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kepercayaannya, bersatu padu. Luar biasa, ya. Orang mukmin memanggil orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, kalau ada juga orang Hindu, Buddha, atau Parmalin, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan kalau ada ya, itu menyebutnya sebagai saudara. Saudara, ya, saudara senegara, ya, saudara senegara. Gak ada menyebut kafir, gak ada. Kalau ada istilah kafir di Piagam Madinah, itu merujuk kepada orang-orang di luar Madinah yang masih menyembah berhala, menyembah setan sebenarnya, dan membenci kebenaran yang sedang tegak di Madinah. Itu kafir. Gitu ya. Jadi apapun agama ya, kau beragama Majusi, kau beragama Nasrani, kau beragama Yahudi, apalagi kalau Muslim ya, kau beragama Parmalin, kau beragama Nauru, kau beragama Sunda Wiwitan, kau beragama Kejawen, kau beragama Kapitayan dan sebagainya, Konfusius lah apalah ya, kau adalah saudaraku. Sepanjang kau hidup damai, tentram, dan taat kepada hukum masyarakatnya. Anehnya mereka sepakat memilih hukum yang datang dari Al-Quran dan Hadis. Karena saat itu tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada ini. Sampai sekarang juga begitu sih, ya. Mereka tidak mengambil hukum dari Romawi misalnya. Mereka tidak mengambil hukum dari Persia misalnya. Mereka mengambil hukum ya dari Rasulullah itu sendiri. Jadi Rasulullah yang sebagai pemimpin, dia juga sebagai legislator. Luar biasa ya. Makanya orang Barat sekalipun tidak bisa menutup mata dari ini. Ahli-ahli hukum mereka itu memandang Rasulullah dengan penuh hormat dalam hal ini ya. Kedudukan Rasul sebagai legislator itu dihormati oleh mereka. Makanya sosok Rasulullah itu ada di tembok kehormatan gedung Mahkamah Agung ya di Washington. Ya. Coba dicek ya. Ini saya yang ngasih tahu Dr. Nofri Suhaji. Atau saya ngobrol itu ada sama Rasulullah di tembok kehormatan. Ya. Karena saya belum sempat ke Washington, gedung itu. Ya. Tapi dari laporan-laporan atau berita yang diterima ada sih. Ya. Ada di situ nama Rasulullah bersama Hammurabi, Napoleon dan sebagainya ya. Sebagai legislator dalam sejarah hukum dunia. Ya. Cuma sempat orang-orang Muslim protes kenapa ada gambar beliau gitu. Ya, tapi itu kan hak mereka untuk menggambar Rasulullah ya. Kalau kita sih tidak pernah menggambarkan sosok Rasulullah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, seperti itu ya.
Nah, Yathrib betul-betul menjadi kota yang sangat bermartabat sekali, ya, berkelas sekali di kalangan orang-orang Arab. Ya, betul-betul Islam itu bisa diraba di sana. Ya, disitulah mulai orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi nanti setelah Madinah ternyata mampu mengalahkan, menaklukkan Mekah. Fathu Makkah. Wah, lebih lagi. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ya. Itulah hijrah. Betapa hijrah ini betul-betul sangat luar biasa, ya. Pantas Allah sebelumnya mewahyukan bahwa negeri hijrahmu jangan kemana-mana, jangan ke Abyssinia dan sebagainya. Walaupun Abyssinia itu sangat hormat kepada kaum muslimin, ternyata yang ditunjukkan oleh Allah adalah Yathrib ini. Uridu darul hijratikum ardu dzati nahlin baina labatain. Ya, itu wahyu yang Rasulullah terima. Dikabarkan kepada sahabat, diperlihatkan kepadaku bahwa negeri hijrah kalian adalah negeri atau daerah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma, diapit oleh dua labah. Ya, labah ini padang batu. Ya, tapi istilah lain labah ini adalah harah. Nah, harah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah pergi haji mungkin masih ingat di Mina ada daerah yang dulunya bukan Mina, ya, padang batu, disebutnya padang batu lisan, Haratul Lisan, ya. Kemudian oleh pemerintah Saudi, otoritas kota Mina disulap menjadi tempat pemukiman para haji yang berasal dari Asia Tenggara termasuk kita, ya. Itu sebenarnya daerah perluasan, ya. Itu sebenarnya nggak termasuk Mina, tapi kan sudah ditetapkan bagian dari Mina, ya sudah dianggap Mina. Ya, nggak apa-apa bermukim di sana, nggak masalah. Mabit di sana sah, karena sudah ditetapkan sebagai bagian dari Mina, perluasan, gitu ya. Tapi karena posisinya jauh 2,5 kilometer, jamaah haji Indonesia jalan setiap sorenya atau malam harinya dari Haratul Lisan, ya, berarti Haratul Lisan ini, berarti ini jalan ke Jamarot, ya, 2,5 kilometer. Itu haram, ya. Nah, kembali kepada Yathrib. Jadi Yathrib itu berubah total. Ya, kotanya resik, bersih, saniter, sehat. Ya, masyarakatnya kembali guyup. Ya, pula tegap di sana elemen-elemen yang pantas untuk menyebut Yathrib sebagai negara. Ya. Negaranya disebut negara Madinah. Ya, Madinah artinya beradab, ya, sipil. Makanya saya sering menyebutnya dalam bahasa Inggris the first civil society on the earth. Itulah kekuatan masyarakat sipil pertama di muka bumi. Rasulullah yang menciptakan itu berdasarkan wahyu. Jadi negara saya yang paling ideal untuk umat manusia, apalagi bagi kita kaum muslimin, ya. Sayang disayang, sungguh sayang disayang. Ya, keberadaan Madinah sebagai kota yang ideal ini hanya berlangsung 40 tahun. Ya. Kenapa 40 tahun?
Rasulullah menjaganya 10 tahun sampai wafatnya di Madinah. Kemudian dilanjutkan dan diemban amanatnya 30 tahun oleh Khulafaur Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ada satu lagi sebenarnya, Sayyidina Al-Hasan, putranya Sayyidina Ali. Cuma yang ini hanya sekitar 10 harian lah. 30 tahun. Setelah itu ada segelintir kaum muslimin yang mabuk kekuasaan, syahwat politiknya menggelegak, mengingkari negara Madinah ini, ya, mengkhianati ruh negara Madinah yang telah diletakkan oleh Rasulullah. Ya, mereka mulai di situ mendirikan kekuasaan berdasarkan keturunan, kembali kepada kerajaan. Ya, dan keturunan ini berkembang hingga ratusan tahun, disebutnya dinasti. Ya, dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Ini dinasti yang gede-gede ya, yang masa kekuasaan itu ratusan tahun. Umayyah itu mungkin 200 tahun, Fatimiyah mungkin hampir juga 200 tahunan, Abbasiyah 400 tahunan, Utsmaniyah yang paling lama 600 tahun. Ya, ada juga dinasti kecil seperti Ayyubi, Moghul, Mamalik, Andalusia. Ya, silakan belajar sendiri deh dari Islam. Ya, sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Rasulullah, bahwa sepeninggal Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidinku, kalian akan kembali dipimpin oleh raja-raja, muluk. Dan di antara raja-raja itu ada menjadi jababirah. Jababirah adalah tiran-tiran, raja yang sangat menindas. Terbukti, ya, 70% dari mereka itu adalah raja-raja yang zalim. Ya. Namun ironisnya mereka mengklaim diri sendiri sebagai khalifah. Khalifah apa? Ya. Dan kerajaan mereka, kedinastian mereka klaim sebagai khilafah. Khilafah apa? Bodong semua. Ya. Puncak awal dari kekejian mereka itu adalah cucu Rasulullah sendiri dibantai, yaitu Sayyidina Al-Husain di padang Karbala, hanya ingin menegakkan kekuasaan. Itu ya, fitnah besar itu, fitnah besar yang pertamanya di situ. Ya, 1270-an tahun lah ya, hampir 13 abad, hampir 1300 tahun mereka mengkhianati spirit negara Madinah. Ya, makanya saya heran kalau sekarang ada orang-orang yang ingin kembali kepada khilafah. Ente nggak tahu apa sejarah khilafah? Itu adalah kisah panjang pengkhianatan kepada Rasulullah, khususnya spirit negara Madinah ini. Ya, tidak ada lagi di situ keguyuban, ya, tidak ada lagi persaudaraan, ya, tidak ada lagi apa ya, persaudaraan antar agama, tidak ada lagi. Yang ada penindasan demi penindasan. Tapi hebatnya Islam tetap maju, tidak
Itu karena adanya ilmu dan ulama. Luar biasa ya. Di sini berharganya ilmu dan ulama. Sehingga walaupun seperti itu pemerintahannya, rezimnya seperti itu, tapi tamadun Islam tetap maju. Peradaban Islam tetap maju. Namun kan tetap yang namanya kekuasaan ini korup. Ya, kekuasaan cenderung korup. Apalagi kekuasaan mutlak, korupnya juga mutlak. Ya, power tends to corrupt. Ya, power tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. Ya, ini peribahasa dari seorang ahli politik dan ahli sejarah Inggris namanya Lord Acton. Ya, dia belajari ya sejarah kekuasaan. Oh, ternyata kekuasaan itu lama-lama jadi korup, membusuk. Ya, korup artinya membusuk. Apalagi kalau kekuasaannya absolut. Ya, korupnya juga absolut. Mutlak. Nah, kehalifan itu menyatukan, coba bapak-bapak bayangkan ya. 3 puncak kekuasaan politik itu, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dipegang semuanya oleh satu khalifah. Apa nggak gila? Ya. Seorang khalifah itu legislator, seorang khalifah adalah yudikator, seorang khalifah adalah eksekutor. Ya, nggak ada tuh pembagian kekuasaan yang tiga, nggak ada. Ya, maka di Nusantara ini pun terjadi pergolakan pemikiran. Ya, selain para ulama, para aulia, para arifin yang ada di Nusantara, juga berdatangan beliau-beliau yang datang dari mancanegara. Ya, sepertinya mereka berembuk. Ya, sepertinya mereka mulai motret, mulai konsep. Ya, bagaimana ini mengajak umat Islam untuk kembali kepada spirit negara Madinah. Ya, tetapi dibahasakan dengan bahasa Nusantara. Ya, maka di situ lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, menggambarkan dulu juga Rasulullah menghadapi multi etnis dan pluralistik di Madinah, Yathrib. Ya, juga di situ Pancasila bahasa Nusantaranya untuk piagam Madinah sebenarnya ya. Nah, akhirnya berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang elemen-elemennya mirip negara Madinah. Ya, yaitu pertama adanya kesepakatan agung. Jadi NK itu berdiri atas kesepakatan agung, persis seperti Madinah dulu. Ya, Masya Allah ya, ini luar biasa ya, ini taufik dari Allah. Dan di Indonesia ini ada berapa ya? 1.100-an suku, berbicara dengan 740 bahasa, jauh lebih multi etnis dan lebih plural daripada Yathrib dulu. Bersatu dalam satu wilayah, sepakat. Ya, sepakat pula menunjuk pemimpin. Maksudnya yang ditunjuk adalah Soekarno. Ya, akhirnya berdirilah NKRI. Ya, NKRI itu sebenarnya fotokopi dari Madinah. Ya, terus terang aja saya ini. Ya, kalaupun fotokopinya kurang sempurna, mohon maaf lah. Ya, namanya juga fotokopi 100 perak. Ya, tapi lumayan ya, sudah mendekati itu. Ya, saya mengatakannya ini 95% persis seperti Madinah. Ya, oleh karena itulah para kiai yang paham menggelorakan semboyan
NKRI harga mati. Ini sebenarnya dasarnya. Ya, yang pertama kali membuat semboyan NKRI harga mati itu adalah guru saya sendiri, yaitu Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro, Mbah Muslim atau Mbah Lim, yang tinggal di Klaten. Itu guru saya itu. Ya. NKRI harga. Nah, seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah hijrah. Ya, jadi betapa pentingnya hijrah sebenarnya ya, sama pentingnya dengan maulid. Cuma kurang populer di awal, karena untuk memahaminya diperlukan upaya berpikir yang lebih keras. Kalau maulid kan tinggal terima ya, gembira lah, namanya juga ihtifal ya. Ihtifal itu festival, ihtifal adalah festival perayaan. Ya, tapi kalau untuk hijrah, ya, memperingati hijrah itu mungkin harus ada upaya, mungkin harus diselenggarakannya di kampus ya. Itu orang-orang yang memiliki tingkat akademisi yang baik ya. Tapi alhamdulillah di sini majelis kita ya sudah saya syukuri ini. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada kesempatan kita peringati juga wafat beliau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bihi al-hidayah wa irsyad wa taufiq wa minkum. Ya, sudah waktunya maghrib, 1 menit lagi. Ya, subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi nggak hadir. Siapa yang azan? Salah jalan. Terima kasih.